Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babus salawatil khamsi. Adapun ini yaitu bab menerangkan hadis-hadis keutamaan solat yang 5 waktu. Qala al-faqihu Abul Laisi as-Samarqandi rahimahullah, berkata oleh al-faqih Abul Lais as-Samarqandi rahimahullah, haddatsana Muhammad bin al-Fadli, telah bercerita pada kami oleh Syekh Muhammad bin Fadl, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'farin, telah bercerita pada kami oleh Imam Muhammad bin Ja'far, ia berkata, haddatsana Ibrahim bin Yusufa, telah bercerita pada kami oleh Imam Ibrahim bin Yusuf, ia berkata, haddatsana Yazid bin Zurai'in, telah bercerita pada kami oleh Yazid bin Zurai' an Yunusa, dari Imam Yunus, anil Hasan, daripada Imam Hasan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, masalul khamsi salawatin kamasali naharin jarin ala babi ahadikum kasiril ma'i. Adapun perumpamaan yang 5 kali solat, yaitu seperti perumpamaan sungai jarin yang mengalir ala babi ahadikum, di atas pintu rumah salah seorang kamu, kasiril ma'i, yang banyak airnya, yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin, ia mandi pada sungai itu pada tiap-tiap hari akan 5 kali mandi. Fahal yabqa alaihi minad darani syai'un, maka apakah tersisa, masih ada atasnya daripada kotoran oleh sesuatu, yakni annas salawatil khamsa tutahhiruhu minad dunubi, yakni bahwasanya solat yang 5 waktu itu dapat mensucikan akan seseorang daripada dosa, wala yubqina alaihi syai'an minad dunub, dan tidak menyisakan oleh solat yang 5 waktu atasnya akan sesuatu daripada dosa-dosa. Fi madunal kabairi, pada barang yang selain dosa-dosa besar. Wa hadza idza shallas salata 'ala ta'dhimi, adapun ini mensucikan dosa, yaitu apabila solat oleh seseorang akan solat tersebut atas penghormatan. Wa yutimmu ruku'aha wa sujudaha, ia menyempurnakan akan rukuknya dan sujudnya. Fa idza lam yutimma ruku'aha wala sujudaha fa hiya mardudatun alaihi, maka apabila tidak menyempurnakan ia akan rukuknya salat dan tidak pula akan sujudnya salat, fa hiya mardudatun alaihi, maka salat itu ditolak alaihi, atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengkaji tentang fadilah wudu mulai malam hari ini dan beberapa pertemuan ke depan,
akan membahas tentang fadilah daripada solat yang 5 waktu. Saudara sekalian, kalau berbicara solat, maka uraiannya secara sesungguhnya banyak. Yang pertama, mahiyas solat. Apa sih solat itu? Kedua, berbicara solat, wa ma hukmuha. Apa hukum solat itu? Yang ketiga, ma awwalu masyru'iyatiha. Kapan mula-mula solat itu diajarkan oleh agama? Keempat, ma fadilatuha. Apa fadilah daripada solat? Kelima, ma syurutuha. Apa syarat-syarat solat? Syarat-syarat wajib solatnya apa-apa, syarat-syarat sah solatnya apa-apa. Kalau berbicara solat, ma arkanuha. Apa rukun-rukun solat itu? Kalau ngomongin solat, ma sunanuha. Apa sunnah-sunnah solat? Sunnah sebelum solat apa-apa, sunat ketika solat apa-apa, sunnah sesudah solat apa-apa. Kalau ngomongin solat, ma makruhatuha. Apa makruh solat itu? Kalau ngomongin solat, ma mubtilatuha. Apa yang membatalkan solat? Kalau ngomongin solat, ma anwa'uha. Apa macam-macam solat? Kurang lebih gambarannya ini kalau ngomongin solat. Tapi karena kita ini disuruh ngajarnya hadis, jadi tentu bahasanya sebatas hadis saja, tidak kesono-sono biar enggak terlalu panjang. Karena itu bagian guru yang ngajar fikih dan kita ngajarnya hadis. Tapi tidak mengapa, sebagai gambaran tasawur solat, saudara. Solat itu secara bahasa artinya doa. Solat itu doa. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim wa shollitu ud'u lahum. Doakan. Solat secara bahasa artinya doa. Maka dalam solat ada orang minta apa, gua lagi sujud, orang semuanya doa. Solat dari awal sampai akhir, kalau ngerti bacaannya. Kemudian daripada itu, kapan mula-mula disyariatkan solat? Kalau disyariatkan solat sedari dulu dada. Cuman yang dimaksud kapan mula-mula diwajibkan solat? Tentu saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Saat Nabi Isra wal Mi'raj itulah solat diwajibkan. Yang 5 waktu. Yang 5 waktu. Itu solat. Yang 5 waktu. Dan solat ini, saudara, rukun muslim. Kita harus pahami ada rukun Islam, ada rukun muslim. Rukun Islam ada 5. Dan kita maklumi itu syahadat, solat, zakat, puasa, dan haji. Ini namanya rukun Islam.
Tapi rukun muslim satu, sholat. Sholat ini lebih tinggi dari seluruh rukun Islam yang ada. Dalam sholat ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada dalam sholat. Dalam sholat ada puasa. Orang puasa itu enggak boleh makan, orang sholat juga enggak. Orang puasa boleh tidur, sholat enggak. Orang sholat lebih tinggi dari puasa. Orang puasa boleh ngobrol, tapi sholat enggak boleh kita ngobrol. Begitu, enggak makan, enggak minum, enggak bersetubuh, ya dalam sholat ada. Tapi jauh dari itu banyak. Dalam sholat ada zakat. Orang disuruh berzakat punya harta bila ada dua unsur. Pertama, nisab. Kedua atau pertama waktu disebut haul. Kedua nisab, yakni batas minimum wajib zakat. Maka perputaran waktu ini ada pada sholat. Orang dagang belum tentu dia zakat. Setahun masuk bila enggak dapat senisab yang enggak zakat. Waktu ada. Maka dalam sholat waktu ada. Maka sholat lebih tinggi dari zakat. Dalam sholat lebih tinggi dari haji. Sebab dalam sholat ada mustaqbilal qiblati. Sabanari kita bilang menghadap Ka'bah. 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 Dalam sholat segalanya kumpul. Kalau haji, enggak semua muslim suruh haji, yang mampu doangan. Kalau zakat, enggak semua muslim suruh zakat, yang sudah masuk kriteria doang. Dalam puasa Ramadan, enggak semua muslim suruh puasa. Orang tua renta enggak puasa, bayar fidyah aja. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi sholat semua muslim, mau dia sakit, dia sehat, dia tua, dia muda, dan seterusnya. Ini sholat. Ini banyak ragamnya. Saya tidak ke sana biar enggak panjang, karena bab kita menerangkan fadilah sholat. Jadi kita punya sholat nih saudara, itu berbeda-beda walaupun sholatnya bareng-bareng. Tergantung bagaimana kita sempurna di dalam mengerjakan sholat itu. Kalau bisa kita sholat itu harus ada peningkatan. Peningkatan bagaimana? Begini. Saya mau dongengin dulu sebagai pembuka. Ada seorang kiai demen piara burung. Jadi kiai itu macam-macam demennya. Ada demen piara ayam pelung, ada demen piara burung, ada lele, ikan mas, macam-macam kiai. Begitu. Ada yang koleksinya mobil, macam-macam. Gitu hobinya. Ada kiai hobinya piara burung. Yang dia dikasih ini burung beo. Burung beo. Burung beo. Itu burung beo pintar banget baca la ilaha illallah. Itu beo. Setiap ada tamu datang ke rumah tuh kiai, itu burung beo selalu mengucap la ilaha illallah. Tuh kiai tamunya banyak banget. Bisa beo dalam sehari 300 kali baca la ilaha illallah. Kalah yang ngaji beo sampai berapa? 300. Kadang mau 500, tergantung tamu kiai.
Maka kemudian adalah santrinya yang baru yang kurang mengerti lagi, gilirannya ngurusin beliau, giliran ngebersihin. Lepas tuh beliau dari kandangnya, lepas. Untung enggak terbang tinggi, dikejar. Makin kenceng dia terbang. Sampai masuk gang tuh beliau. Pas ketemu jalan raya, dia nabrak truk lewat. Kena truk tuh itunya tuh, baknya itu. Jatuh, kelindes motor. Tuh beliau, waktu kelindes motor tuh dia punya pala. Dia terakhir yang diucapkan, mati. Mati tuh. Kiai kemudian dikabarin, diparanin, emang demen banget sama burung. Tuh kiai ngelihat beliau mati, nangis, nangis, nangis kiai. Ada orang pada datang berkerumun, ngapa beliau mati? Timbang beliau doang, kata dia. Tapi ini beliau bisa baca la ilaha illallah. Ya Rabbana, di pasar Pramuka baca Fatihah aja banyak di pasar Pramuka. Timbang la ilaha illallah gitu ribet amat, kata dia. Begitu. Tapi kiai nangis. Setelah kiai itu diam, menguasai jiwanya, kiai bilang, yang saya tangis itu bukan beliau. Lalu kata yang hadir tuh murid-muridnya, ngapa emang yang ditangisi Pak Yai? Yang saya tangis itu sampean semua. Lah kok kita yang ditangisi Yai? Iya. Tuh lihat beliau sabanari baca la ilaha illallah. Waktu matinya bacaannya mati. Nggak bisa baca la ilaha illallah waktu matinya. Kata Yai, tahu nggak kenapa? Karena dia tidak tahu artinya. Apa itu la ilaha illallah itu artinya? Nggak tahu beliau. Saya ngeri sampean ini dari dulu sholat, tapi nggak ngerti tuh Allahu Akbar kabir itu artinya apa. Bismillah Fatihah sampai dolin artinya apa. Kulhu artinya bagaimana, Sami'un hamidah, Rabbana kal hamdu, Subhanal azim, Subhanal a'la, at-tahiyatu rabbighfirli warhamni, sampai wa'afina fuani, sampai at-tahiyatul. Ente main baca aja, enggak tahu artinya dari dulu. Saya ngeri, takut nasibnya kayak beo. Begitu, sholatnya enggak tahu apa yang dia baca. Ini percis beo saya. Dia baca mulu la ilaha illallah, artinya nggak tahu. Saya ngeri kalau sampai nih sholat dari dulu cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngertinya begitu doang. Maka kudu ditingkatin kalau sholat. Kudu tahu apa itu Allahu Akbar kabira, apa itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Artinya jangan sampai main sholat aja. Masa dari dulu nggak ada perubahan? Begitu kata kiai kepada santri-santrinya. Oleh karena itu kita pun begitu. Mumpung lagi ngaji babnya, kita kudu berupaya nih. Sholat kita nih, kalau mau diceritain, sholat kita ini kira-kira baru apa dari dulu? Kita sholat nih, baru apa dari dulu? Dulu doang apa banget? Banget. Dulu banget. Kudunya kita itu udah bahagia banget. Wong dari dulu juga kita ini sholat. Kudunya mah udah seneng banget. Cuman pertanyaannya, masih suka pusing gak? Masih suka pusing gak? Sering. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering. Ini dia nih yang harus kita pelajari tentang sholat.
tapi kita hanya sebatas fadilah sholat, karena kitab kita hadis fadail, bukan hadis hukum bulughul maram semacamnya. Jadi kita nerangin fadilah. Hadis pertama tentang fadilah sholat diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, juga Imam Ad-Darimi di dalam Sunan Ad-Dariminya, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya. Jadi hadis ini banyak ulama hadis meriwayatkan. Daripada Imam Hasan, kata beliau, junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang nilai keistimewaan sholat. Fadilah daripada sholat, saudara, apa kata Nabi? Masalul khamsi sholawatin. Kalau mau dianalogikan, jadi Nabi itu seorang yang cerdas, suka memberi gambaran. Kalau ngajar gampang dicerna, itu Nabi. Enggak ribet-ribet amat bahasanya. Jadi Nabi bagaimana memasukkan ajaran agama yang kadang kita nggak ngerti supaya kita ngerti, maka diberikan tamsil, perumpamaan. Ini lebih gampang kita paham dengan memberikan contoh-contoh, memberikan perumpamaan agar gampang kita mencerna. Hebatnya Nabi memberikan gambaran sama kita. Kata Nabi, sholat 5 waktu ini, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau mau digambarin percis kayak sungai, kali yang mengalir, jernih airnya banyak, kali ngalir, airnya banyak, bening. Jadi kalau udah ngelihat kali begitu tuh seneng nggak kira-kira? Seneng. Tuh sholat itu menyenangkan. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Bahasa kitanya, hobiku sholat. Nabi. Jadi kalau udah sholat itu udah girang banget. Itu Nabi. Seneng banget kalau udah datang waktu sholat. Itu Nabi. Enggak kayak kebanyakan kita orang. Dengar adzan duhur aja istighfar. Astagfirullah. Udah duhur aja. Begitu. Emang ada yang kayak begitu? Banyak. Gitu. Yang mana orangnya ini? Tuh begitu. Istighfar. Boro alhamdulillah. Nabi itu senang. Laksana seorang cewek kita nelpon kita, girang nggak kira-kira? Girang banget ditelepon cewek. Begitu. Enggak ditelepon ngintip-ngintip. Telepon nggak ya? Begitu. Kapan ini dohor? Tuh Nabi begitu. Nabi. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Kesenanganku, kehobianku dalam sholat. Kalau udah sholat Nabi udah hobi banget. Itu Nabi. Jadi sholat ini kayak sungai mengalir, bening, airnya banyak, tapi bening, menyenangkan. Ada di depan rumah, artinya enggak perlu capek-capek.
Kalaulah kita bening kudu ke Lembah Anai, akan kudu ke Sumatera Barat. Dari Minangkabau aja jauh kalau timbang ke situ. Ini depan rumah, enggak repot-repot amat. Depan rumah, enggak jauh dari rumah kita. Ada yang 100 meter dari Nur Anwar, gitu. Enggak jauh. Airnya banyak mengalir dan kita mandi di situ sebanyak 5 kali mandi. Kalau kita mandi terus saban hari mandi, kata Nabi memberikan pertanyaan kepada kita, fahal yabqa alaihi minad darani syai'un. Kata Rasulullah, coba bayangin, kira-kira badannya bersih apa masih kotor? Kira-kira bersih apa masih kotor? Bersih. Orang mandi sehari 2 kali aja bersih, apatah lagi 5 kali. Ini mandi 5 kali. Airnya bening, banyak air. Dekat rumah, mandi mulu. Begitu. Apakah masih tersisa kotoran di badan kita? Dijawab oleh sahabat, ya tidak ada. Kayak begitulah sholat, menghapus dosa-dosa kita. Sholat itu menenangkan. Zuhur itu panasnya matahari, stres, puyeng. Maka kudu disiram air, wudu, sholat, muncul inspirasi lagi. Asar itu waktu kejenuhan, kudu gitu. Ini aturan. Kenapa kita harus sholat? Jadi apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, saudara, perlu dipahami oleh kita bersama bahwa sholat 5 waktu itu ngebersihin dosa-dosa kita. Pada rontok tuh dosa-dosa kita. Kalau kita sholat kayak mandi itu rontok kotoran, belum bersih, ntar ketemu lagi asar, ibadah mandi lagi, bersih. Kagak ada dosa orang yang sholat, kagak ada. Kalau kita pengen tahu husnul khotimah, yang paling gampang, orang meninggal husnul khotimah paling gampang. Meninggalnya sesudah lewat waktu sholat, sesudah sholat. Umpama habis zuhur tuh jam 12, dia meninggal jam 2, tengah 3, atau jam 1, atau tengah 2, maknanya udah beres kewajiban. Meninggal itu paling gampang nyiriin husnul khotimah. Udah beres kewajiban, mati, cakep. Begitu, cakep. Apatah lagi ketika tidur, artinya habis sholat isya kan tidur enggak melek lagi, itu udah cakep banget. Udah sholat isya, udah tidur enggak berasa, dicabut nyawanya itu orang tidur. Begitu, saudara. Jadi sholat 5 waktu itu ngebersihin jiwa kita dari dosa-dosa. Alhamdulillah. Dosa apa ini yang rontok? Dosa ada 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar banyak macamnya. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair 80-an dosa besar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir, lebih tua dari Az-Zahabi ini, banyak. Begitu, dia berzina, dia syirik tentu yang paling tingginya, nggak ada lagi. Dosa besar, mabok, minum arak, macam-macam.
dosa-dosa besar, ninggalin sholat, nggak zakat, gitu, nggak puasa Ramadan, dosa-dosa besar. Ada dosa kecil, dosa kecil, dosa besar dengan sholat enggak rontok, enggak. Dosa besar wajib taubat, wajib taubat kalau dosa besar. Kalau dosa kecil, lihat perempuan begitu, mana naik motor mau ngaji, di depannya perempuan, mana bajunya kurang ke bawah lagi, kelihatan CD-nya pakai pelan-pelan lagi, begitu, mana pakai biji putih orangnya, begitu, saya curiga main nyengir-nyengir ini, begitu, tuh namanya dosa, itu di bawah sholat rontok. Ngelihat perempuan yang gak halal tuh dosa kecil, rontok. Katanya kalau pertama enggak dosa, iya pertama. Jadi kalau pandangan pertama tuh enggak dosa, orang enggak disengaja. Jadi kalau habis mandang ya langsung pergi ke but, itu pelan-pelan di belakangnya aja. Begitu, yang kayak begitu. Kan kita curiga yang kayak begini nih. Begitu saudara. Jadi dosa-dosa besar wajib taubat, tentu dengan aturannya. Rukun taubat ada 3, ada 4, tergantung dosanya. Kalau mabok 3 rukun taubat, mabok. Kalau dia mencuri 4, kalau dia itu ninggalin sholat 4 aturan taubatnya. Kalau mabok 1, dia menyesal, 2, mencabut diri, berhenti, meninggalkan. 3, janji tidak mengulangi lagi. Kita dulu mabok, sekarang kita mau tobat umpamanya, udah menyesal, ngerjain itu, lalu ikhlas, cabut diri dari dosa, tinggalin. 4, janji tidak mengulangi lagi, itu dosa habis. Kalau semacam mabok gitu, semacam judi. Kalau dosanya nyolong 4, di samping 1 menyesali, 2 mencabut diri, 3 janji tidak mengulangi lagi, 4 balikin. Kalau enggak balikin, ngomong aja minta dibebasin. Pak Haji, yang dulu Pak Haji Puyeng tuh nangka hilang, padahal mau diambil karena udah kemegeriban, besok pagi tahu-tahu pagi hilang, saya itu yang ngambil Pak Haji. Jadi saya datang nih minta dibebasin, bagaimana? Kata Pak Hajinya, iya saya bebasin. Udah tuh, taubatnya namanya nasuh. Kata Pak Haji, kudu ganti, beli di Bayoran. Nangka syukuran itu, kasih yang Pak Haji. Begitu. Malah Pak Hajinya ngomong, jangan-jangan ayam putih juga lu juga. Begitu. Ayam putih sepeda juga jangan-jangan tuh yang dulu hilang, lu juga. Waduh repot, merembet kemana-mana ini. Bagaimana ya kalau kita ngambil ya kita ngomong, kalau enggak ya enggak. Sholat bagaimana? Kalau sholat taubatnya 4. 1 dia menyesali, 2 berhenti, 3 janji tidak mengulangi lagi, 4 dibayar, diqodok. Itulah taubat namanya. Kalau belum diqodok, belum taubat namanya. Belum taubat namanya. Itu begitu. Yang dihapus dengan sholat 5 waktu ini
adalah dosa-dosa kecil. Pakai celana pendek keluar rumah, main bola kadang, renang pakai celana pendek padahal di tempat umum, dosa orang laki. Tuh hilang tuh dengan sholat, hilang. Begitu, ini yang dimaksud. Hilang juga ada catatannya. Bila mana sholatnya penuh penghormatan. Apa itu sholat penuh penghormatan? Ngerjainnya sempurna, rukun dan syarat-syaratnya. Benar sholatnya, rukuknya benar, begitu, sujudnya benar, enggak kayak matok ayam. Membaca tasbih aja sub Allahu Akbar gitu, wafani Allahu Akbar. Ini namanya nggak bener nih yang kayak begini nih, sabsub katanya apaan sabsub begitu. Biar benar, sholat ini buat kita manfaatnya, bukan buat Allah. Jadi jangan buat kita sembarangan, yang cakepnya wong buat kita. Begitu. Namun kata yai kita, bila mana sholat kita sembarangan, sholat kita serampangan, rukuknya enggak benar, sujudnya enggak benar, tumakninahnya enggak ada, seperti begini, samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, goyang-goyang tangannya 3 kali, Allah. Namanya enggak sempurna, enggak benar. Bila begini mah enggak bersih, enggak. Sholatnya ditolak dan tidak hasil yang tadi diampuni dosa tuh. Kalau sholatnya enggak sempurna, rukun dan syaratnya. Begitu. Jadi kita kudu belajar tentang sholat ini, karena sholat pertama-tama yang diperiksa oleh Allah, sehingga kudu yang terbaiknya. Persembahkan pelan-pelan, pelajari sholat kita. Kalau dia paham dalam sholat ini apa aja deh, dan apa aja diajarin sama Nabi dalam sholat. Kalau orang tuh ngerti, karena kita nggak ngerti, jadi sholat itu ya sebatas terjebak pada rutinitas formal harian muslim, tanpa ada esensi dan makna. Untuk apa Tuhan suruh kita sholat? Itu kebanyakan kita. Maka pelan-pelan kita kudu tingkatin kualitas sholat kita. Masa handphone aja ditingkatin dari 2G, 3G, sampai 4G, sampai 5G, dia ningkat. Masa sholat kita dari dulu kayak begitu-begitu aja, nggak ada makna selain daripada rutinitas harian. Harus ada nih apa ini? Undangan Tuhan yang luar biasa. Ini yang kita harus paham daripada sholat kita, supaya ada peningkatan. Singkatnya, dengan sholat dosa terkikis habis. Dengan sholat yang benar, dosa habis. Jiwa bersih, hati jadi tenang. Aqimis sholata lidzikri, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dirikan sholat karena mengingat aku. Ketahuilah dengan mengingat Allah, tentrem itu hati, tenang, enggak pusing. Kalau kita masih sering pusing, periksa sholat kita. Begitu aja. Kalau kita sering mumet, cek ulang sholat kita.
ini aja dah ngaji malam hari ini. Begitu, kalau diterusin hujan takut banjir doang. Ini aja ngaji maghrib banjir katanya 3 hari tadi, nggak jalan, macet.